Sepanjang tahun 2025, geliat pariwisata Indonesia telah menunjukkan performa yang menggembirakan. Badan Pusat Statistik BPS telah mencatat hingga Oktober 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai 12,76 juta orang. Tak hanya dari luar negeri saja, perjalanan wisata domestik juga terus meningkat secara signifikan. Gairah wisata Indonesia kita langsung bahas pada sore ini bergabung dari luar studio dengan Ibu Niluh Puspa. Mbak Niluh, Wakil Menteri Pariwisata RI. Selamat sore Bu Wamen, apa kabar Anda? Selamat sore, Mas Ranoff. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, semua tim sehat juga hari ini menjelang tahun baru begitu ya. Kita Ah, akan rayakan nanti dengan cukup sederhana dan tertib tentunya, karena ada bencana di Sumatera. Mbak Niluh, langsung saja kalau dari melihat tren sepanjang 2025, bagaimana pergerakannya ya, statistiknya untuk pariwisata kita di tanah air? Ya, Mhm, tadi Mas Ranoff sudah menyebutkan juga ya bahwa mhm, kalau kita bicara data begitu, kita cukup eh, apa positif lah ya kita mhm, katakan bahwa angka kunjungan wisatawan ke Indonesia cukup mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu. Ini mhm, tentu adalah kerja keras kita bersama ya, Kementerian dan juga masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan semua stakeholders pemerintah daerah dalam bagaimana menjaga momentum yang baik ini. mhm, Nah, saya kami di Kementerian Pariwisata melihat bahwa ini menunjukkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan dunia kepada Indonesia semakin pulih, kita mhm. semakin resilient di tengah tentu saja banyak dinamika-dinamika yang terjadi saat ini, baik tidak hanya kita bicara Indonesia, tapi juga terjadi secara global gitu. Mhm. Kita lihat tadi angka-angka yang Mas Ranoff sebutkan, itu dari Januari sampai dengan Oktober, baik perjalanan wisatawan domestik, kemudian perjalanan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini mengalami peningkatan, yang tentu kita harus terus menjaga momentum ini agar bisa juga terus bertumbuh di tahun 2026 nanti, Mas Ranoff. Ya, dibandingkan 2024, 2025 ada peningkatan cukup signifikan begitu ya, saya klarifikasi, tegaskan di sini. Ya, benar Hmm, sekali. Dari kita tahun ini tentu targetnya adalah di 14 hingga 15 juta kunjungan wisatawan mancanegara, dan sampai dengan Januari sampai dengan Oktober hmm, 2025 ini kita sudah atau mendapatkan kunjungan wisatawan mancanegara di angka 12,7 juta kalau saya tidak hmm, salah ya. mhm, Kemudian untuk wisatawan Nusantara kita ditarget 1,08 miliar pergerakan, dan sampai dengan Oktober kemarin, Januari sampai dengan Oktober itu angkanya sudah di angka 900 juta lebih perjalanan. Nah, tentu hmm, kami optimis kita akan sama-sama bisa mencapai target sampai dengan akhir tahun di 2025 ini, Mas. Di 14 sampai 15 wisman dan hmm. 1,08 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Itu indikatornya apa ya menentukan kesuksesan tadi, Bu Wamen? Apakah memang peran serta dari publikasi media, kemudian konten kreator, anak-anak Gen Z mungkin juga bikin konten-konten mereka yang sehingga membumi sekali begitu ya, cukup booming di media sosial. Apakah ini menjadi perhatian dari pihak kementerian untuk tetap menggerakkan ini, pengaruh dari Ya, konten kreator dan juga media? iya, Mhm, jadi Mas Ranuf, saya tadi di awal sampaikan ya bahwa oke. tentu ini saya tidak katakan ini sebagai kerja keras Kementerian Pariwisata saja, tapi ini Mmm, kerja keras kita bersama. Mungkin Mas Ranuf sendiri juga bagian dari konten kreator itu yang kalau berwisata, posting itu oke. tentu ada masukan, ada hal Mhm, yang baik juga yang sama-sama kita publikasikan. mmm, Dengan pemerintah daerah kita terus bagaimana kita terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai ujung tombak ya, karena tentu destinasi-destinasi ada di teman-teman di daerah, mereka sebagai apa namanya regulator di daerah itu, dan kemudian juga dengan teman-teman pengelola destinasi, dengan teman-teman industri, dengan teman-teman asosiasi, mmm, teman-teman media tentu juga yang selama ini banyak mendukung publikasi kami, teman-teman konten kreator yang juga banyak memberikan masukan, banyak juga mempromosikan, dan mmm, sepanjang tahun 2025 ini, oke. Mas Rono, di Mmm, bawah kepemimpinan Bu Menteri, Bu Widi, kami mendapatkan lebih dari 150 penghargaan internasional ya, dari mhm, sektor pariwisata kita, begitu mhm, secara menyeluruh. Kemudian juga kita banyak mengikuti agenda promosi, mhm, sales mission, business matching ke berbagai negara dengan
tujuan tentu saja adalah bagaimana kita bisa mendorong lebih mengenalkan lagi Indonesia dan mendorong kunjungan wisatawan ke Indonesia begitu. Dan tentu banyak hal-hal yang perlu kita benahi bersama-sama, perlu untuk kita kuatkan bersama-sama agar sektor pariwisata kita ini bisa semakin kuat. Kita tidak hanya bicara soal kuantiti atau jumlah kunjungannya saja sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa bicaranya ke sisi kualitas dan juga keberlanjutan. Dan ini adalah tidak bisa dipandang hanya satu Kementerian Pariwisata saja, ini adalah kerja bersama. Karena Mas Rano tentu tahu bahwa ada banyak stakeholder lain yang punya kepentingan yang sama di sektor pariwisata. Kami perlu berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk konektivitas, kami perlu berkomunikasi dengan Kementerian Kemendagri, pemerintah daerah, kemudian juga Kementerian Kebudayaan, dan masih banyak kementerian-kementerian yang lain. Dan sepanjang 2025 ini, Bu Menteri itu banyak sekali berkomunikasi, berdiskusi, bertemu, menjalin kolaborasi yang semakin kuat dengan kementerian lembaga untuk bagaimana kita menguatkan sektor pariwisata kita, tidak hanya bicara kuantiti saja, tetapi kualitas dan sustainability-nya nanti ke depan. Itu saja ujungnya kita kesejahteraan masyarakat, ekonomi untuk masyarakat. Iya, iya. Akhir-akhir ini kita cukup kaget ya dengan banyak sekali narasi yang berkembang di media sosial bahwa Bali sepi dan dibantah oleh Pak Koster. Tadi kita putarkan ya statement Pak Gubernur Bali Wayne Koster. Narasi yang menyebut Bali kehilangan daya tarik wisata tidak memiliki dasar data yang menyesatkan. Benarkah seperti itu, Bu Wamen? Ya, jadi kami juga mencermati itu, kami mencermati apa yang terjadi, dan kami juga terus berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Bali gitu terkait hal tersebut, bahkan menelpon dan bicara langsung dengan Pak Gubernur, bagaimana kita sama-sama menguatkan Bali. Bagaimanapun Bali adalah daya tarik kita yang luar biasa secara internasional. Bali masih menjadi pintu masuk yang besar untuk kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kita perlu untuk menguatkannya. Kalau kita bicara akumulatif, sebenarnya kalau dari angka begitu data yang ada, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali atau wisatawan Nusantara ke Bali ini masih terus terjaga positif ya, Mas. Dan kita berharap ini bisa terus kita jaga. Tentu kita perlu menerima masukan, membenahi apa yang perlu kita benahi bersama-sama. Tapi untuk menjaga kekuatan Bali harus kita lakukan bersama-sama juga, Mas. Baik, belajar dari ini terakhir Bu Wamen, belajar dari kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, ada beberapa warga negara yang menjadi korban kapal tenggelam. Apakah ada mungkin kiat agar lebih antisipatif nampaknya kita dari tuan rumah menyambut warga negara asing berlibur? Apakah ada ke depannya akan dilakukan evaluasi terkait hal ini? Iya, betul. Tentu ini kami sebenarnya sejak awal Desember ya, kami sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Pariwisata kepada seluruh stakeholder, pemerintah daerah, asosiasi, pengusaha, pengelola, semuanya terkait dengan bagaimana menjaga dan juga menciptakan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tentu kita tentu akan mengevaluasi bersama-sama terkait dengan hal ini. Kami juga mengimbau kepada wisatawan untuk bisa tetap waspada begitu berlibur di tengah cuaca saat ini. Dan kami juga mengimbau kepada pengelola pengelola destinasi, kemudian juga pengusaha agar sama-sama memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada. Kami juga berkolaborasi atau berkomunikasi terus dengan Kementerian Perhubungan, bagaimana agar kita bisa meningkatkan SOP, meningkatkan standarnya, begitu sehingga betul-betul kita bisa menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan. Bu Menteri juga sangat concern dengan masalah keselamatan ini, sehingga masalah keselamatan sejak dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 ini dimasukkan dalam strategi kita, strategi pengembangan pariwisata kita, strategi penguatan sektor pariwisata kita, dan juga program prioritas Kementerian Pariwisata. Ini tidak hanya terkait dengan tidak hanya terkait dengan usahanya saja, tetapi juga tentu adalah SDM-nya di sini. Dan kita akan kuatkan ini bersama-sama dengan kementerian lain ya, Mas, juga terkait dengan hal ini. Ya, tidak mungkin sendiri, bekerjanya bersama-sama untuk mewujudkan rasa aman, nyaman untuk berwisata di tanah air tetap menjadi favorit begitu. Kita harapkan tren positifnya akan terjaga di sepanjang tahun 2026 nanti. Bu Wamen, terima kasih atas waktu Anda luar biasa bersama Newsroom.
Selamat menyambut tahun Ya, baru ya, Mbak Nilu selamat Puswa, tahun baru Wakil untuk Menteri teman-teman Pariwisata RI. Selamat sore. semuanya. Mhm.